Dan peralatannya ini peralatan yang toolnya yang ada isolasinya. Jadi yang di sini ada karetnya ini, ada karet. Oke, itu. Nah, di samping itu pada saat kita memperbaiki saat proses bila nanti diperlukan maka gunakan tanda untuk peringatan. Kalau ini lagi repair maka hati-hati karena dia tekanan tinggi, jangan dipegang dan sebagainya. Nah, ini contoh dia baterai. Jadi baterainya ini baterai. Nah ini untuk BLS. Baterai ini baterainya punyanya Porsche sekitar 900 volt. 900 volt DC. Tekanan AC sama DC itu bahaya mana? DC. Kenapa bahaya DC? Karena dari gelombang sinyalnya sudah beda. Kalau DC kan stabil. Kalau kita kena sengatan itu nggak stabil, langsung mental. Kesempatan untuk lepas itu nggak bisa. Kalau AC kan cukup siap. Ya kayak kalau di rumah sakit kan ya ini masih kalau sakit mati sih kakak berubah jadi dosen biasanya itu dulu nah dan saya udah ada juga di situ. Nah betul, jadi kalau di sini dia tidak pernah ada nolnya, jadi nggak ada frekuensinya kalau di sini, jadi langsung. Jadi kalau misalkan kita mau mencubit itu ya nggak pernah dilepas. Kalau AC itu cubit nggak gitu. Nah tergantung mau dicubit terus apa mau dilepas. Ya begitu. Nah itu penting, ini juga beberapa prosedur yang mungkin harus kita ya, jadi tanda pengaman ya. Lalu ada ini yang berupa program kalau bisa di program atau emas berkulit nanti titipkan saya juga nanti harapannya serupa. Oke, sarung tangan ya. Lalu ini jangan lupa ya di dalam kendaraan listrik cari yang namanya safety valve. Itu ada sistem begitu kita lepas maka dia akan tidur. Jadi dia akan mati sistemnya. Nah, jangan lupa dipastikan juga bahwa sudah tidak ada lagi di bawah 30 volt. Ya, 30 itu aman isiannya. Itu isiannya. Oke. Nah, ini penanganan sengatan listrik. Ya, tentunya kalau ada sengatan itu tentu yang pertama harus diperhatikan adalah dimatikan dulu ya semuanya. Sangat itu terus bunyi malah mati. Baru setelah jauh baru yang dimatikan dulu. Sebelum dimatikan sudah mati juga. Oke, kita pengecekan keadaan korban.
gerakan CPR. Apa CPR? Perawatan repair representatif CPR. cek pertolongan Untuk pernapasan kan itu? enggak Enggak. Kan? pertolongan pertama Untuk pernapasan juga boleh. Kalau kita nggak punya pakai pompa. Ya. Jantung. Nah, lalu ini pada medis, karena operasi medis biasanya berbeda. Kalau lukanya itu, kalau parah ya itu dilakukan ke tim medis ya. Kalau nggak begitu parah mungkin ya hanya di mana ya. Kan dan dimakan itu makan. Saya jelaskan itu dengan makanya ini itu kalau nggak parah. Oke, seperti itu ya. Nah ini nama lukanya artinya harus seperti apa ya tentunya tim medis yang tahu ya. Kalau kita ya diinginkan di dari bakar ya pakai harus di panasnya dihilangkan sampai biar nggak merusak jantungnya atau apapun itu. Oke, nah ini hanya untuk prosedur powering-nya ya, powering-nya atau yang paling aman adalah di posisi diangkat semuanya. Nah kalau penggeraknya di depan ya caranya seperti ini boleh. Penggerak belakang caranya seperti ini. Kalau dia bisa diinfrakan ya boleh. Kalau tidak bisa, kalau 4 penggerak ya berarti harus di kira-kira seperti itu. Ya. Kenapa kok begitu? Karena motor perjalanan itu menggunakan motor dengan magnet permanen. Seperti ini kan permanen. Kalau kita putar menghasilkan listrik maka supaya tidak berputar maka ada yang digendong belakang, digendong depan, atau gendong belakang, atau diseret. Kalau kamu sini tahu diseret. Oke, dan dia boleh ya ini jika perlu dideret seperti nomor 2 ini ya, jangan lebih dari 30 km/jam, jangan terlalu kencang. Buru-buru aja. Karena kalau sudah mau tutup ya mungkin diturunkan sedikit. Ya caranya pun kan ya. Jarak dekat ya. Oke, kira-kira itu. Dan terima kasih.